Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembangunan desa terpadu yang beranggotakan 7 orang yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Perkenalkan, nama saya Akiri Nopen. Saya akan menjelaskan isi dari pendahuluan dalam pembangunan desa terpadu. Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik. Karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan selain ditunjang oleh manajemen pemerintahan desa yang baik. Organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh di kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana, yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat bagi kenikmatan orang desa melalui proses yang ajar dan tepat. Untuk tercapainya pembangunan desa, bagian pembangunan yang terpenting bagi masyarakat diserahkan kepada kepala desa atau lurah sebagai koordinator dan administrasi pemerintahan di desa. Seperti pembangunan pedesaan terpadu, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan melakukan pendekatan yang tepat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan mencakup berbagai dimensi dan sektor yang perlu ditangani secara terpadu. Pembangunan desa terpadu merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antara sektor dan antara pelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang tekniknya. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Efektivitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Sehubungan dengan aktivitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana, yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang ajar dan tepat. Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksananya disertakan kepada kepala desa atau lurah sebagai koordinator dan administrator pemerintahan desa. Selain itu, untuk dapat terwujudnya pembangunan desa, diperlukan adanya kemampuan lurah dalam bekerja sama dengan perangkat desa kelurahan dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. Sementara itu, tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan di kelurahan Batu Bersurat adalah untuk tercapainya pelayanan di bidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik. Pembangunan pedesaan terpadu
adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa dengan melakukan pendekatan yang tepat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan mencakup berbagai dimensi dan sektor yang perlu ditangani secara terpadu. Pembangunan desa terpadu merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antar sektor dan antar pelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang tekniknya. Perkembangan konsep pembangunan desa terpadu. Pembangunan desa terpadu adalah suatu konsep pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan di desa, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga terciptanya desa yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. Berikut ini adalah beberapa perkembangan konsep pembangunan desa terpadu yang dapat ditemukan dari hasil pencarian. Yang pertama, konsep desa mandiri atau dinamis dan sejahtera. Konsep ini merupakan integrasi perencanaan dan implementasi yang dikenal dengan program komitmen dan anggaran komitmen. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, prasyarat pembangunan desa terpadu yang inovatif. Prasyarat ini meliputi teridentifikasi potensi sumber daya dan arah pembangunan, pengelolaan sumber daya yang tepat guna, sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan, menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan, serta hasil pembangunan yang mencakup unsur pertumbuhan, pemerataan, dan kemiskinan. Kemudian yang ketiga, pembangunan desa berkelanjutan. Pembangunan desa terpadu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan diregulasi, dibirokrasi, dan desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Melvi Diva Putrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan persoalannya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan, Eugene Bardach, dalam Agustino, yaitu adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatan bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang, termasuk mereka anggap klien. Dalam derajat lain, Daniel Mazmainian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa terpadu merupakan
suatu konsep pembangunan yang mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan di desa seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Namun, implementasi pembangunan desa terpadu seringkali menghadapi beberapa persoalan antara lain ketergantungan pada program pemerintah, kurangnya sinergitas antar departemen, kurangnya perencanaan yang komprehensif, kurang koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Nur Hidayati akan menjelaskan beberapa kasus pelaksanaannya. Salah satunya yaitu program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu Mandara Bali di Desa Sibetan. Tingginya kemiskinan di Bali membuat pemerintah harus berusaha mengatasi hal tersebut, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah Bali akhirnya menggunakan strategi Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu Mandara ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah dan tempat bagi masyarakat di daerah pedesaan atau kelurahan. Tujuan program ini yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Program ini merupakan bagian dari program pemerintah provinsi yang direncanakan, dilaksanakan, dan didanai dari APBD Perubahan Provinsi Bali tahun anggaran 2013 melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Gerbang Sadu Mandara ini diberikan dana bantuan sebesar 1 miliar 20 juta rupiah pada masing-masing desa. Selanjutnya, pembangunan pedesaan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi atau Gerakan Desa Membangun. GDM ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dari desa-desa dalam tata kelola sumber daya desa. GDM ini merupakan inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya terdapat program kerja GDM yaitu menjalankan program pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, pengembangan tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembangunan yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya itu ada mengelola sumber daya desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa. Yang selanjutnya terdapat pula penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber daya terbuka atau open resource. Yang terakhir itu perlindungan warga desa yang migrasi ke luar negeri atau buruh imigran. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya terkait desa terpadu, yaitu seperti pengertian, bentuk implementasi, dan juga kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang desa terpadu tersebut adalah suatu bentuk atau konsep yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan hal tersebut dilakukan dengan metode-metode yang tepat. Metode tersebut dilakukan sebagai bentuk agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi pembentukan desa terpadu tersebut haruslah melibatkan berbagai sektor, contohnya sektor teknologi dan juga sektor SDA, dan juga haruslah desa tersebut memiliki suatu syarat yang baik untuk dapat dilakukan suatu konsep tersebut. Contohnya yaitu sumber daya alam dan juga arah pembangunan yang dimiliki desa tersebut seperti apa, dan juga harus pula memiliki SDM yang memadai dalam pengembangannya. Jadi salah satu contoh daripada keberhasilan desa terpadu yaitu proses Gerbang Sadu Mandara yang berada di Desa Sibetan di Bali ya. Jadi itu desa terpadu tersebut itu dinilai mendapatkan respon yang baik daripada masyarakat dan juga pemerintah ya. Tetapi dalam hal tersebut juga memiliki kendala, yaitu tidak dapat mencairkan dananya yang diberikan oleh desa tersebut secara perorangan, dan juga kendala di dalam masyarakat yang memang
kurang memadai dan juga kurang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan desa terpadu. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian yang saya ucapkan, dan teman-teman saya ucapkan terima kasih.